Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Pertiwi, NPM 180600074. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, kelas 3 SD 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ulangan tengah semester. Mengapa asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum? Menurut saya, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum itu sangat penting dikarenakan asas adalah dasar. Pada asas pengembangan kurikulum itu ada 4, yaitu yang pertama, asas filosofis atau filsafat secara etimologi diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Secara operasional, filsafat mengandung 2 pengertian, yakni sebagai proses berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat. Kurikulum sangat erat kaitannya dengan filsafat, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka kurikulum harus mencerminkan pandangan bangsa. Dan yang kedua, asas psikologis, di mana asas psikologis itu adalah cabang psikologi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berkenaan dengan proses perubahan perilaku siswa tersebut. Dan yang ketiga itu adalah asas sosiologis, di mana asas sosiologis ini adalah landasan yang mengarahkan pada kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah asas teknologi, di mana asas teknologi ini adalah iptek atau ilmu, dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan terhadap pengembangan kurikulum, karena pada pengembangan kurikulum ini di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi itu. Dan itu semua itu sangat penting. Dan di sini pendekatan, di mana pendekatan itu adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, di mana pendekatan itu sendiri adalah pengembangan untuk kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik untuk kedepannya. Dalam pendekatan pengembangan kurikulum itu ada beberapa. Dan yang pertama, pendekatan bidang studi, di mana pendekatan bidang studi ini menggunakan atau bidang studi dalam mata pelajaran sebagai dasar organisasi dalam kurikulum. Misalnya, mata pelajaran IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pendekatan interdisipliner. Dan yang ketiga, bentuk kurikulum inti, di mana kurikulum ini banyak persamaannya dengan Broadfield, karena juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, bentuk kurikulum fusi. Dan yang kelima, pendekatan rekonstruksi sosial. Dan di sini model adalah sebagai pola. Dan apa itu pola? Pola apa yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah itu sendiri. Tiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri maupun dilihat dari tahapan pendekatannya maupun pengembangannya. Nah, maka dari itu asas, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum itu sangat berkaitan dan sangat penting untuk pengembangan kurikulum ke depannya, karena setiap zaman itu akan berbeda-beda. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.